Secara umum, kita lihat bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2019 mengalami pergerakan yang cukup baik. Ada beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran. Yang pertama adalah pergerakan nilai tukar. Kita lihat rupiah pada tahun 2019 mengalami pergerakan yang cukup stabil di kisaran 14 ribuan. Dan bahkan kalau kita lihat di akhir tahun 2019 berada di bawah 14.000, yakni Rp13.680 atau mengalami penguatan sekitar 2,68%. Pada dasarnya, penguatan rupiah ini dipicu oleh beberapa hal antara lain. Membaiknya ekspektasi terhadap perekonomian domestik yang dipicu oleh kita sudah melewati tahun politik tahun 2019 yang cukup menguras energi bangsa ini dan kemudian berakhir dengan stabilitas politik yang cukup baik. Dan juga ekspektasi pelaku pasar terutama asing yang melihat bahwa Indonesia masih menjadi outlet investasi yang cukup baik dan masih menjadi pilihan. Hal ini tercermin dari masuknya capital inflow ke investasi dalam negeri kurang lebih 224,2 triliun, di mana sekitar 168 triliun masuk ke obligasi pemerintah, kemudian ada sekitar 50 triliun masuk ke saham, kemudian 3 triliun masuk ke obligasi korporasi, dan kemudian 2,6 triliun masuk SBI. Cerminan ini mencerminkan bahwa suplai dolar yang masuk ke dalam negeri masih cukup kuat. Kemudian ini terkonversi menjadi penguatan rupiah atau kita bisa bilang stabilitas rupiah sepanjang tahun 2019. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, ekonomi maupun masyarakat adalah permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Karena ini yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian menjadi terhambat. Salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Permasalahan selanjutnya adalah tentang kebijakan redenominasi di Indonesia. Redenominasi sendiri adalah pengurangan atau penyederhanaan mata uang tanpa mengurangi nilai tukarnya. Hal yang paling penting ketika pelaksanaan kebijakan redenominasi adalah kondisi perekonomian negara tersebut. Redenominasi akan lebih baik dilaksanakan dalam kondisi perekonomian yang baik dan stabil, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang rendah. Selain itu, redenominasi akan lebih baik dilaksanakan apabila menghilangkan tiga angka nol secara langsung pada kondisi inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini merupakan kondisi yang paling ideal. Indonesia sendiri masih belum bisa menerapkan redenominasi ini karena kondisi perekonomian kita tidak sedang baik dan tidak stabil. Permasalahan selanjutnya adalah munculnya virus corona di Indonesia. Virus corona sendiri awal munculnya di Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar sampai ke Indonesia pada pertengahan bulan Maret tahun 2020. Dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,2%. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Pada tahun 2020, kemungkinan stabilitas keuangan kita masih terjaga dan kita bisa bilang bahwa prospek ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 masih akan berjalan dengan baik. Namun, ada hal yang perlu kita waspadai, yaitu dari faktor global.
Pada tahun 2019 kemarin, memanasnya aksi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, dan ini memberikan banyak sekali pengaruh sendi-sendi ekonomi. Kita tahu bahwa ketika terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, maka salah satu akan terpengaruh adalah perang tarif dan berbagai macam implikasi yang mungkin akan merasa dalam negeri. Dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap perekonomian dunia semakin mengkhawatirkan. Dampak dari perang dagang sendiri yaitu perlambatan ekonomi global yang menyebabkan harga dan permintaan komoditas semakin tersungkur, sehingga sulit untuk negara Indonesia untuk memanfaatkan apalagi keluar dari jeratan tersebut. Amerika Serikat dan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang AS-Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar untuk produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat dan Cina akibat perang dagang kedua negara tersebut. Namun demikian, saya pikir bahwa kalau melihat dari berbagai kondisi fundamental pada tahun kemarin 2019, maka kita masih memiliki dasar atau fondasi yang cukup kuat untuk melangkah pada tahun 2020 dan yang akan datang. Selain itu, apa yang menjadi kekuatan bangsa ini terus bisa menjadi momen pertumbuhan pada tahun 2020 atau yang akan datang? Pada tahun 2019 kemarin, walaupun tekanan dari global masih cukup signifikan, namun Indonesia masih bisa mencatat pertumbuhan di sekitar di atas 5%. Ini bahkan kita berada di posisi ketiga di bawah Cina dan India. Ini merupakan satu hal yang cukup baik, kabar gembira, dan coba kita lihat. Apa sih yang akan menjadi kekuatan bangsa ini dan ini akan tetap menjaga momentum pertumbuhan? Yang pertama adalah kita tahu bahwa Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak di atas 260 juta jiwa. Artinya apa? Penduduk yang sangat banyak ini membutuhkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Katakanlah bayangkan ada 260 juta jiwa yang perlu makan, perlu sandang. Ini kan akan menciptakan kebutuhan, akan menciptakan permintaan. Ketika permintaan ini ada, maka ada terbuka peluang untuk isi supply. Supply dari mana? Ketika kita melakukan supply, maka ini akan menggerakkan produksi, akan menggerakkan manufaktur, akan menggerakkan rantai distribusi. Itulah simpul-simpul ekonomi yang akan masih terus berjalan. Kemudian kita juga tahu bahwa sampai dengan saat ini belanja pemerintah masih cukup kuat dan kemudian harapannya ini yang cukup memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika misalnya ada anggaran yang dikucurkan, digunakan untuk apapun sektornya, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya. Bukankah ini akan membuat roda perekonomian kita akan bergerak? Akan banyak orang yang akan menikmati itu, akan banyak upah yang dibayarkan dari situ. Ini adalah salah satu faktor yang mungkin atau yang akan mendongkrak perekonomian kita yang akan datang.